Pemirsa, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Majen TNI Suharyanto mengingatkan kembali pandemi COVID-19 belum usai. Menjelang Natal dan Tahun Baru, varian baru virus corona yaitu AY.4.2 sudah masuk Malaysia dan Singapura. Varian AY.4.2 sudah mulai masuk ke Malaysia. Ia meminta semua elemen masyarakat melakukan antisipasi karena negara-negara di Eropa kasus COVID-19 sudah naik. Suharyanto meminta seluruh unsur mengantisipasi momentum Nataru yang dapat memicu kerumunan karena hasrat yang besar masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan terdorong. Dia mengingatkan bahwa Indonesia belum pernah lolos dari lonjakan kasus pada periode libur panjang selama pandemi COVID-19 berlangsung. Adapun pada 2021, Indonesia bahkan dihantam gelombang kedua setelah libur panjang Idul Fitri 2021 dan juga ditambah dengan masuknya varian Delta. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada pengendalian COVID-19. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada pengendalian COVID-19. Jika tidak mampu mengendalikan COVID-19, ekonomi akan mengalami keterpurukan. Jokowi menyebut saat ini dunia dalam kondisi ketidakpastian karena banyaknya masalah-masalah baru yang harus dihadapi. Salah satu kunci dari berbagai masalah yang perlu dikendalikan adalah COVID-19. Dia menyebut percepatan vaksinasi merupakan kunci dari pengendalian COVID-19. Selain itu, penetapan level assessment pun meningkatkan antusiasme pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Ya, pemerintah berencana melakukan pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster secara berbayar pada awal tahun 2022. Untuk harga hingga kini kebijakan yang masih dimatangkan. Pemerintah berencana melakukan pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster pada awal tahun 2022. Tidak semua warga akan mendapatkan vaksin dosis ketiga secara gratis. Ada juga yang harus bayar. Penerima vaksin booster gratis diberikan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan aparatur sipil negara ASN. Sementara di luar kategori tersebut, penerima vaksin COVID-19 booster harus bayar. Untuk perkiraan harga vaksinasi gotong royong sekitar Rp188.000 dan jasa layanannya Rp117.000. Hingga kini kebijakan harganya masih dimatangkan. Sementara menurut Menkes Budi Gunadi, vaksin booster akan diutamakan untuk lansia. Sejumlah pakar memprediksi bahwa gelombang ketiga COVID-19 akan terjadi pada Desember 2021 atau awal tahun 2022 mendatang. Pemerintah harus cepat tanggap mengendalikan kejadian tersebut. Salah satunya dengan terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 dan pemberian vaksin penguat atau booster kepada masyarakat umum pada 2022. Kini kita akan bahas bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat sore Ibu Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, Mbak Fri. Baik, bicara soal kesiapan pemerintah menghadapi libur Nataru ini seperti apa Ibu Nadia? Iya, jadi tentunya belajar dari apa yang terjadi tahun lalu ya, kurang lebih kondisinya sama. Kalau kita lihat sekitar 20 November itu terjadi peningkatan mobilitas dan seiring juga terjadi peningkatan daripada jumlah kasus yang terus beranjak naik. Kita tahu puncaknya itu sekitar pertengahan Januari ya, baru kemudian turun melandai. Ini membedakan tentunya situasi ini di bulan Juli, di mana kalau di akhir tahun lalu itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai puncak kasus, artinya karena varian daripada virusnya berbeda. Nah, tentunya melihat kondisi ini menjadi proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah terkait mobilitas, karena mobilitas sangat memegang peranan penting terhadap terjadinya peningkatan laju penularan. Sehingga kita saat ini terus memonitor dan menjaga agar supaya mobilitas daripada kegiatan dan aktivitas masyarakat itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, ini kita jaga terutama untuk Nataru seperti yang sudah kita ketahui, kita berencana untuk menerapkan PPKM level 3 pada waktu periode Nataru tersebut, yang artinya termasuk juga tidak ada cuti untuk seluruh pegawai maupun itu pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Baik, lalu bagaimana dengan update vaksinasi di Indonesia Ibu? Mengingatkan ini targetnya harus 70 hingga 80%.
Ya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat kita setidaknya sudah mencapai target WHO ya dengan memvaksinasi 40% dari sasaran vaksinasi kita dengan dosis kedua. Tetapi kalau secara total dari 208 juta sasaran awal kita belum ditambah dengan rentang usia 6 sampai dengan di bawah 12 tahun, maka capaian kita saat ini yang sudah mendapatkan dosis pertama itu sekitar 64,1% atau 133,6 juta. Sementara yang mendapatkan dosis kedua itu sudah 88,6 juta atau 42,5%. Jadi ini menjadi PR kita untuk kita lakukan percepatan terutama pada lansia karena lansia baru 10 juta 6 yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama, jadi baru 50%. Padahal kita tahu lansia ini sudah kita mulai dari sejak Maret 2021. Nah, target pemerintah artinya untuk tadi mengantisipasi juga mencegah terjadinya gelombang ketiga adalah kita percepatan vaksinasi pada seluruh sasaran dan pada lansia. Sehingga pada akhir Desember kita menargetkan 60% daripada sasaran kita 208 juta tadi sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua secara lengkap. Jadi artinya kurang lebih 300 juta dosis itu sudah bisa kita berikan. Saat ini kan baru sekitar 233 juta dosis yang kita suntikan. Baik, Ibu Nadia, ada banyak laporan mengenai booster vaksin di luar nakes yang secara diam-diam sudah didapat ini. Seperti apa respon Anda? Ya, kita ketahui bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga ini belum menjadi rekomendasi daripada WHO. Ini yang pertama. Yang kedua tadi kalau kita lihat situasi bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan vaksin. Kalau data yang tadi saya sampaikan, kita baru sekitar 43% ya yang mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Artinya masih ada 56-57% yang harus kita kejar untuk pemberian vaksinasi supaya bukan hanya memberikan proteksi pada saudara-saudara kita yang saat ini umumnya adalah mereka-mereka yang berada di daerah-daerah rural yang akses untuk geografis maupun transportasi cukup sulit sehingga jarak ke fasiankes juga cukup jauh. Jadi ini yang memang harus kita upayakan untuk pemberian vaksinasi dan proteksinya. Dan yang ketiga adalah bahwa WHO sendiri belum merekomendasikan ya karena dari azas pemerataan masih banyak negara-negara yang belum bisa memberikan vaksinasi kepada warganya sehingga Indonesia sendiri sebagai ketua COVAX Facility harus menyuarakan agar supaya vaksin ini bisa setara di berbagai negara-negara yang ada. Nah tentunya kita tidak berharap ya bahwa ada masyarakat yang memanfaatkan vaksin untuk pemberian booster ketiga ini. Kita lebih mendorong masyarakat yang belum mendapatkan vaksin saat ini untuk segera divaksinasi. Baik, Ibu bicara soal vaksinasi yang ini rencananya tahun depan akan diadakan program vaksin ketiga atau booster begitu. Banyak yang mempertanyakan apakah memang nanti ke depannya kita harus berkala memperbarui vaksinasi COVID-19 yang ada di dalam tubuh kita, Ibu. Dan itu artinya ya COVID-19 belum cukup untuk 2 kali vaksin saja. Ya, kalau saat ini kan kita kondisi pandemi ini belum terkendali ya. Jadi ini yang menjadi penting. Tahap awal ini adalah bagaimana seluruh dunia ini bisa mengendalikan laju penularan sehingga situasi pandemi ini berubah menjadi suatu penyakit COVID-19 yang endemis. Bahkan kalau bisa menjadi suatu penyakit yang kemudian tidak membahayakan masyarakat ya. Nah, kita tahu bahwa sampai saat ini obat masih banyak dalam proses-proses penelitian atau kajian. Vaksin sudah ditemukan sebagai bagian game changer untuk bisa mempercepat sebenarnya upaya penanganan pandemi. Nah, kalau kemudian pandemi ini sudah berakhir, tentunya kita harus melihat kembali ya, apakah kemudian vaksin ini masih harus dibutuhkan setiap tahunnya, seperti kita tahu vaksinasi booster atau penambah atau dosis ketiga tadi, atau memang cukup dengan vaksinasi 1 dan 2 atau mungkin ditambah dosis ketiga sehingga tahun-tahun berikutnya kita tidak memerlukan vaksinasi lagi. Ini masih sangat berkembang karena penyakitnya juga masih baru dan kita masih fokus untuk penanganan pandemi ini. Jadi apakah nanti jawabannya akan ada
vaksinasi setiap tahun, Ya. ini juga masih menyisakan pertanyaan. Tapi kalau kita lihat pola vaksinasi influenza ya, yang setiap tahun harus kita berikan karena virusnya terus bermutasi, sangat memungkinkan COVID-19 Oke. kalau belum tertangani dengan baik, masih menjadi penyakit endemis di berbagai negara, maka vaksinasi tetap harus dibutuhkan. Baik, Ibu bicara soal mekanisme vaksinasi booster akan seperti apa dan apakah benar akan berbayar semua nanti tahun depan? Ya, saat ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya tentunya walaupun ini bukan suatu kebijakan yang final, adalah kita melihat bahwa dari rekomendasi-rekomendasi yang banyak dilakukan di negara-negara seperti Inggris dan Eropa, itu vaksinasi untuk tambahan dosis ketiga ini terutama ditujukan kepada 3 kelompok prioritas, yaitu adalah pertama tenaga kesehatan, yang kedua adalah lansia, dan yang ketiga adalah usia di atas 18 tahun dengan kelainan atau penyakit imunitas. Karena mereka adalah yang paling rentan untuk kemudian mendapatkan sakit berat atau kematian dan juga berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Nah, di dalam skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam penganggaran tahun 2022, pemberian vaksinasi tambahan dosis ketiga kepada lansia dan pemberian vaksinasi tambahan dosis ketiga kepada PBI, penerima bantuan iuran, ini yang sudah kita siapkan dalam skenario program pemerintah. Nah, sementara untuk kelompok lainnya, ini penambahan dosis ketiganya bisa melalui atau mengakses dengan program yang berbayar. Artinya kita tahu saat ini setidaknya ada 11 jenis vaksin ya yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat, sehingga masyarakat akan punya banyak pilihan dan tidak perlu harus tergantung. Saat ini kan seperti program pemerintah, kita dorong-dorong masyarakat untuk mendapatkan vaksin apapun juga yang ada. Nah, kita berharap nanti dengan pilihan yang lebih baik ini juga akan memudahkan masyarakat juga untuk mendapatkan vaksinasi booster dosis ketiga itu. Selain tadi lansia dan PBI dosis ketiga yang akan kita berikan oleh program pemerintah, kita masih punya tambahan yaitu rentang usia 6 sampai dengan 12 tahun ataupun anak-anak yang tahun depan itu akan berusia 12 tahun. Jadi ini yang masih perlu kita berikan untuk program pemerintah. Baik, Ibu Nadia masih bicara soal vaksin booster. Ini informasi untuk masyarakat umum. Jika sebelumnya sudah menggunakan vaksin Sinovac selama 2 kali vaksin, apakah selanjutnya untuk booster harus menggunakan jenis vaksin yang sama atau seperti apa mekanismenya, Ibu? Iya, ini salah satu yang sedang dalam kajian ya. Artinya pemberian vaksinasi tambahan dosis ketiga ini kita kenal ada mix dan match ya. Jadi ada yang homologus, ada yang heterologus. Artinya beberapa yang sudah mulai dikaji oleh ITAGI, misalnya Sinovac pertama dan kedua, itu bisa menerima Sinovac sendiri ya, atau kemudian bisa menggunakan jenis vaksin lainnya, baik itu vaksin Pfizer, Moderna, ataupun juga Johnson & Johnson. Atau misalnya yang menerima AstraZeneca pertama dan kedua, ini bisa mendapatkan vaksin Pfizer untuk dosis tambahannya. Jadi bisa dengan dosis yang sama, bisa juga dengan dosis yang berbeda. Oke, baik. Ibu, terakhir untuk kembali lagi kita bicara soal persiapan Nataru, apakah ada himbauan untuk masyarakat umum yang saat ini sedang tinggi-tingginya menjalankan mobilitas atau melaksanakan kegiatan aktivitasnya sehari-hari? Iya, dengan semakin membaiknya situasi laju penularan COVID-19 di negara kita, maka semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Relaksasi terhadap PPKM level yang terus turun ini pasti akan meningkatkan aktivitas atau pergerakan masyarakat. Aktivitas yang meningkat baik di bidang sosial, di bidang keagamaan maupun di bidang ekonomi harus selalu diiringi dengan protokol kesehatan. Jadi kami menghimbau masyarakat untuk tidak euforia, harus diingat bahwa pandemi belum selesai, potensi munculnya gelombang ketiga itu masih mungkin terjadi kalau kita tidak waspada dan tidak mencegah kondisi tersebut. Jadi kami mengharapkan masyarakat tetap menjaga mobilitas, kurangi aktivitas yang tidak perlu, tunda liburan dulu sampai selesai kita keluar dari situasi pandemi ini, dan tetap protokol kesehatan segera percepat vaksinasi. Baik.
tunda liburan, percepat vaksinasi, juga terapkan protokol kesehatan. Itu 3 kuncinya ya Bu ya, untuk kita bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Sehat selalu Ibu Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.